Hingga April 2024, Bali mencatat sebanyak 1.404.375 masyarakat Bali yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jumlah ini berasal dari 456.434 keluarga. Dari jumlah ini, baru 841.515 orang atau kurang lebih 60% penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK dari Kementerian Sosial Kemensos dari dana APBN. Kepala Dinas P3A Provinsi Bali Loh Ayu Aryani menjelaskan DTKS merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Hingga April 2024 sebanyak 1.404.375 masyarakat Bali dari 456.434 keluarga masuk DTKS. Bahkan ada kemiskinan konvensional yang terdata dalam DTKS dan kemiskinan ekstrim melalui Bapeda, Kementerian PMK. Mereka tersebar di seluruh kabupaten kota di Bali. Paling banyak berasal dari Kabupaten Karangasem yang jumlahnya mencapai 270.608 orang dari 91.721 keluarga. Urutan kedua berasal dari Buleleng sebanyak 192.758 orang dari 61.829 keluarga. Posisi ketiga berasal dari Kabupaten Tabanan yang jumlahnya 191.588 orang dari 69.862 keluarga. Posisi keempat dari Kota Denpasar sebanyak 188.615 orang dari 60.076 keluarga. Posisi kelima dari Kabupaten Gianyar sebanyak 183.253 orang dari 48.716 keluarga. Posisi keenam Kabupaten Badung sebanyak 118.981 orang dari 35.781 keluarga. Dan ketujuh dari Kabupaten Jembrane sebanyak 94.636 orang dari 34.266 keluarga. Posisi ke-8 berasal dari Kabupaten Bangli sebanyak 88.611 orang dari 30.783 keluarga. Sedangkan Kabupaten Klungkung paling sedikit yaitu 75.325 orang dari 23.400 keluarga. Dari 1.404.375 DTKS, baru 841.515 orang yang mendapatkan PBIJK dari pemerintah melalui Kementerian Sosial. Kemensos RI dari APBN, sisanya mendapatkan PBI dari APBD pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Bali. Luh Aryani mengatakan bahwa pada 2024 ini Pemprov Bali menargetkan kemiskinan ekstrim di Bali mencapai 0%. Apalagi pada 2023 kemiskinan ekstrim di Bali terendah secara nasional, yaitu 0,54%. Saat ini pemerintah provinsi dan kabupaten kota sebali dan juga didukung oleh stakeholders lainnya, baik itu lembaga swasta, relawan, bahu-membahu agar bisa terbebas dari kemiskinan ekstrim dan juga secara terus-menerus mengupdate data masyarakat yang harus dibantu. Sebab selama ini data valid terkait siapa dan di mana yang tergolong masyarakat miskin ekstrim dilakukan verifikasi dan validasi. Pihaknya mengakui selama ini ketika turun ke lapangan, Dinsos P3A Bali melakukan intervensi sesuai DTKS dan saat ini juga secara terus-menerus dilakukan pemadanan data bagi masyarakat yang termasuk pada kategori kemiskinan ekstrim masuk pada DTKS. Menurut Luh Aryani, selama ini ada 3 strategi yang dilakukan Dinsos P3A Bali bersama tim percepatan dalam upaya mengintervensi kemiskinan ekstrim di Bali, yaitu mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan dari masyarakat miskin, dan mengikis kantong kemiskinan. Ketiga strategi ini dilakukan dengan program rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial. Kendati demikian, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Bali tidak cukup hanya dilakukan satu dinas saja, melainkan seluruh OPD dan masyarakat harus bersatu padu untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim tahun 2024 ini hingga 0% sesuai arahan Presiden RI.
Luh Ayu Aryani mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat miskin di Bali telah diberikan bantuan yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial RI seperti bantuan PKH, program Keluarga Harapan yang menyasar ibu hamil, anak usia dini, anak SD, SMP hingga SMA SMK. Begitu juga dengan lansia, disabilitas, anak yatim piatu dan terlantar, ODGJ dan gelandangan. Selain itu, Dinsos P3A Bali dan instansi sosial di kabupaten kota juga memfasilitasi program dari pusat melalui Kementerian Sosial, yaitu program PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara. Program ini untuk memfasilitasi masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dengan kompetensi yang mereka miliki. Usaha yang dikembangkan bisa berlanjut untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Selain itu, Dinsos P3A Bali juga memfasilitasi program sembako dari pemerintah pusat. Ketut Winata, Bali Pos melaporkan.